Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Berburu Sewet Wiwi Gombel. Setelah menguasai ilmu kebal dari Akas, aku masih terus belajar di sana. Salah satunya ilmu bela diri untuk berjaga saat aku ada di perantauan nanti. Setelah 1 bulan, aku pun berangkat bersama Kak Ismail menuju ke Riau. Dari sanalah kami akan menyeberang ke Singapura sebagai TKI ilegal. Kami menaiki sebuah kapal tongkang di malam hari, sekitar jam 2 malam. Dan kami pun berhasil masuk ke Singapura dengan aman. Di sana aku menempati sebuah apartemen yang merupakan pos kakakku dengan gengnya. Ada 3 apartemen yang sudah dibeli oleh kakakku. Jumlah geng kakakku ada sekitar 7 orang. Tentu saja teman kakakku itu berasal dari Palembang dan sekitarnya. Aku pun dikenalkan kepada teman-temannya kakak Ismail. Ada Jepri, ada Alan, ada Obi, dan lain-lain. Karena penghuni apartemen itu berasal dari Pulau Sumatera, kami pun bercakap menggunakan bahasa Palembang. Obi yang paling muda di antara teman-teman kakakku tanpa membuka obrolan denganku. "Rencananya nak nyari gawe apa kau Ir?" tanya Obi. "Ai basing lah kak, jadi kuli, apa begawi di bangunan, jadi juga," kataku. "Sanggup dak kau begawi jadi kuli? Kan payah begawi itu," kata Obi. Ndak apa-apa lah kak, yang penting halal," kataku. Obi nampak terdiam sejenak. "Oh iyalah, kage aku bantu-bantu cari kegawian di sini," kata Obi. "Oh iya kak, makasih sebelumnya ya." "Oh ya kak, kakak lama begawi dengan kakakku Ismail?" tanyaku. "Sudah deh lah, sekitar 3 tahun." "Ngapo emangnya?" tanya balik Obi. "Tidak apa-apa kak, soalnya caknya kakak yang paling muda di sini ya," ujarku. "Iyo, kakak yang paling muda di sini, yang lainnya lah senior galau caknya," kata Obi. "Oh iya kak, kakek kalau misalnya kakak-kakak lagi operasi di luar, aku dewean berarti ya kak tinggal di apartemen ini," kataku. "Ndak apa-apa kan, aman kan kalau aku dewean tinggal di sini," kataku lagi. "Oh iya, aman-aman baik di sini, asal kau jangan banyak tingkah," kata Obi. Besoknya aku pun bersama Obi pergi ke sebuah proyek pembangunan apartemen yang kebetulan membutuhkan tenaga kuli kasar. Ya, walaupun proyek itu sudah memakai alat-alat canggih, tetap saja membutuhkan tenaga manual manusia. Akhirnya aku pun diterima bekerja di proyek itu. Tinggi apartemen itu sekitar 30 lantai. Tugasku ya sama kayak kuli-kuli di Indonesia, mengangkat barang-barang logistik, ikut ngecor lantai, atau memasang marmer lantai. Sebulan sudah aku bekerja di sana. Aku sering melihat para pekerja ilegal itu dipalak oleh preman-preman yang bekerja di proyek itu. Yang bekerja di sana bukan hanya WNI, ada juga dari India, Thailand, Laos, dan lain-lain. Aku pun masih junior, seringkali disuruh kerja ekstra oleh para preman-preman itu. Sementara mereka duduk-duduk santai kalau mandor sedang tidak ada. Semua pekerja merasa takut dan segan kepada preman-preman itu. Kenapa? Karena mereka tak segan-segan menyakiti kalau kami melawan. Aku merasa sangat kasihan dengan para pekerja itu yang selalu dipaksa kerja ekstra bak kerja rodi. Setiap gajian pun uang mereka dipotong 30%. Hingga di suatu hari, "Bang, gimana kalau pekerja yang baru itu kita 4 aja bang? Kan lumayan, bisa kita jual 1/2 M bang," kata Karso.
salah satu preman itu berkata, "Maksud lo, anak yang kurus tinggi itu, si Irwan?" Kata Wardi. "Iya bang, anak itu nampaknya kuat dan sehat. Bisa mahal lah harganya bang." Kata Karso. "Boleh juga ide lo. Kapan kita akan lakukan?" Kata Wardi. "Sebentar bang, aku telepon bos dulu ya," kata Karso. Karso pun mengeluarkan ponselnya, seraya mencari nomor si bos itu. Tak begitu lama terdengar suara percakapan yang berniat ingin menjual organ-organ tubuhku. Jantungku berdebar, darah di dalam tubuhku bergetar, menahan amarah dan rasa takut. Dan tak sengaja aku menjatuhkan barang yang ada di dekatku hingga prak, sehingga mereka pun melirik dan berjalan mengarah kepadaku. Aku pun diam dan sembunyi di balik material-material bangunan itu, dan mereka pun tak menemukanku. "Ah, mungkin itu kucing bang, ayo kita turun," kata Karso. Flashback ke belakang ya. Geng Karso selain menjadi preman kampungan, mereka juga berbisnis jual beli manusia. Mereka tak segan-segan membunuh korbannya setelah seluruh organ-organnya diambil. Biasanya korban akan dibius, dibawa ke rumah bos. Nah, di rumah bos itulah kemudian tubuh korban itu dibedah, yang akan dilakukan oleh seorang dokter. Dan organ-organ tubuh manusia itu sangatlah mahal kalau dijual di pasar gelap lintas negara. Dan kalaupun pasien itu masih hidup, tak segan-segan juga Karso menghabisinya dan memasukkan tubuh korban itu ke dalam cor semen yang ada di proyek. Kembali ke masa sekarang. Setelah Karso dan Wardi pergi, aku pun keluar dari tempat persembunyian. Aku kembali bekerja seperti biasa, supaya tak ada yang curiga. Aku berpikir, kok ada ya manusia seperti itu? Sesama WNI seharusnya saling melindungi, tapi kenyataannya mereka justru semena-mena terhadap sesama. Aku harus memberikan pelajaran pada mereka, batinku. Seminggu kemudian aku mulai curiga dengan tindak tanduk geng Karso. Mereka nampak baik padaku, sehingga pada saat jam makan siang mereka mengajakku makan di luar. Aku pun mengikuti mereka. Aku pun sudah membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh Akas. Begitu dalam mobil, benar saja Wardi membekap hidungku. Dan sejurus kemudian kurasa pandanganku begitu berat. Sejurus kemudian aku pun tak sadarkan diri. Mobil warna hitam sejenis pen itu melaju ke kawasan Nazim Road. Di kawasan elit itu, mobil itu memasuki sebuah rumah mewah. Begitu sampai di rumah mewah itu, tubuhku pun langsung dibawa ke sebuah ruangan. Ya, ruangan layaknya seperti ruangan operasi di rumah sakit. Si bos nampak senang begitu melihat tubuhku yang masih muda, belia, sehat, dan kuat. Sejurus kemudian dua orang pria berpakaian layaknya dokter memasuki ruangan. Mereka pun bersiap membedah tubuhku. Aku pun tersadar, mataku pun terbuka, tapi aku tak mampu menggerakkan tubuhku, termasuk tanganku. Aku hanya bisa membuka mataku. Aku terus mengawasi ruangan itu. Terdengar suara alat-alat yang sedang disiapkan oleh dua dokter itu. Aku pun kembali membaca mantra. Sejurus kemudian mereka bersiap membelah bagian perutku. Sret, sret, sret. Terasa ada goresan di tubuhku. Nampak mereka berulang-ulang kali menyayat perutku, tapi tak tergores sedikit pun. Mereka pun merasa heran. Kemudian mereka mencoba dengan pisau yang lebih tajam, tapi hasilnya sama. Kulitku tak terkoyak sedikit pun. Mereka merasa bingung
karena pertama sekali menemukan pasien yang kulitnya seperti besi, tak bisa tergores. Mereka pun kembali berinisiatif memakai alat potong listrik yang bermata gergaji sangatlah tajam. Seret, seret, seret. Kembali lagi kulitku dihantam oleh gergaji besi itu, tapi tak tergores sedikit. Berulang-ulang kali mereka melakukan hal yang sama, tapi tak berhasil. Akhirnya mereka pun menyerah dan menemui bos dan menceritakan segalanya, dan tentu saja si bos dan Wardi serta Karso tak percaya. Akhirnya mereka pun ke ruangan di mana tubuhku masih di atas meja operasi itu. Sementara itu, sebelum si bos dan Karso CS masuk ke ruangan, aku merasa ada suara yang berbisik di telingaku. "Bangunlah omku, baca mantra ini." Dan aku pun mengikuti tuntunan dari suara itu. Sejurus kemudian, tanganku sudah bisa aku gerakkan. Aku berusaha menggerakkan bagian-bagian tubuhku yang lain. Aku pun berhasil mengembalikan fungsi-fungsi tubuhku yang sebelumnya terasa kaku. Ketika aku mendengar suara langkah-langkah kaki mengarah ke tempatku, aku pun berpura-pura tak sadarkan diri. Ketika mereka memasuki ruangan, sang dokter kembali menghidupkan gergaji mesin itu dan hasilnya sama. Sejujurnya, aku saat itu sudah sangat muak dengan mereka semua. Karena bisa aku bayangkan, pasti sudah banyak korban-korban yang berjatuhan. Aku membatin, di mana hati nurani kalian sebagai manusia? Ketika mesin gergaji itu akan dihidupkan lagi dan diarahkan ke dadaku, dengan spontan aku menangkap gergaji itu. Dan begitu gergaji itu berhasil aku tangkap dengan posisi masih hidup, aku langsung mengibarkan gergaji itu dengan kecepatan tinggi ke arah leher sang dokter. Dalam sekejap, leher dokter pun mengeluarkan darah segar di ruangan itu. Dan dalam seketika, ambruklah tubuh dokter itu dengan leher yang hampir putus. Aku pun bangun sembari mengambil pisau-pisau tajam itu. Langsung aku menghunjamkan ke arah perut Warso. Ting, ting. Pisau itu pun patah. Rupanya Warso mempunyai ilmu kebal yang sama denganku. Aku tak mau membuang waktu. Yang ada di benakku saat itu, para bajingan itu harus mati. Kembali ku ambil sebuah gunting, lalu kutancapkan ke wajah dokter yang satunya lagi. Dia menjerit. Nampak Warso siap-siap menyerang ke arahku. Dan dalam kesempatan yang sangat sedikit itu, aku pun memanfaatkannya lagi. Kembali lagi kutusuk perut dokter itu berulang-ulang dan akhirnya roboh. "Matilah kau, terimalah itu karmamu," kataku. Dokter biadab itu pun akhirnya tewas. Si bos nampak panik. Dia pun mengambil pistol dari tubuhnya. Dor, dor, dor. 2 tembakan bersarang di dadaku. Aku pun tersenyum sinis. Peluru itu tak mampu menembus kulitku. Melihat aku yang kebal senjata, tentu saja Karso akan mencari kelemahanku. "Gila, bocah kecil itu sudah memiliki ilmu kebal," kata Karso. "Tidak ada gunanya aku menyerang dia. Senjata apapun tidak akan mampu dan tidak akan mempan terhadap dia," kata Karso. "Cepat bunuh dia, habisi dia. Aku akan bayar mahal untuk mayatnya," kata Pak Bos. Karso dan Wardi pun maju secara bersama-sama. Setiap pukulan mereka tak mampu membuatku roboh. Aku pun membalas pukulan Karso. Nampak terdorong beberapa langkah ke belakang. Kupukul dia, dia pun tersenyum sinis dan kembali melangkahkan dengan cepat ke arahku. Tapi aku bisa menghindari serangan-serangan Karso.
Dan secepat kilat pula aku menghantamkan pukulanku ke dada Wardi. Prak! Dan seketika remuk sudah dada Wardi bercucuran darah. Aku merasa heran. Kok bisa aku sekuat itu? Batinku. Melihat tubuh Warso yang sangat mengerikan itu, Warso dan Pak Bos pun segera berlalu. "Hei, cepat Mr. Lee, kita pergi dari sini." Dengan secepat kilat si Bos dan Wardi keluar dan mengunci ruangan itu. Aku pun menyisir ruangan itu, berjalan ke arah pintu lain. Di bagian belakang kubuka dengan perlahan-lahan. Begitu pintu itu aku buka, tercium bau amis dan nampak ada 2 kantong berwarna hitam. Perlahan-lahan aku buka kantongnya. Astaga! Aku pun terperanjat ketika melihat sosok yang ada di dalam kantong itu. Ada sosok wanita yang terbujur dengan kondisi perut yang terbelah. Oh Tuhan, betapa sadis dan kejamnya mereka. Aku pun beranjak ke kantong yang satunya lagi. Hal yang sama juga kulihat mayat laki-laki berparas India. Tak kalah mengenaskan kondisinya, dengan perut terbelah serta kedua bola matanya yang sudah hilang. Sementara itu, setelah mengunci pintu ruangan operasi, Mr. Lee dan Karso melarikan diri. Kembali ke masa sekarang, aku pun segera menuju ke pintu yang telah terkunci tadi. Kudobrak pintu itu, brak! Dengan sekali terjang, pintu itu pun terbuka. Aku pun berinisiatif untuk menelpon pihak kepolisian Singapura dengan menggunakan telepon kabel di rumah itu. Kemudian aku pun menuju ke jalan belakang. Dari jalan belakang aku keluar melalui pintu samping. Aku perlahan-lahan berjalan menuju ke jalan utama. Nampak beberapa petugas kepolisian memasuki kawasan Nazim Road. Selang 30 menit kemudian, Obi pun datang. Tanpa buang waktu, aku pun segera masuk ke dalam mobil Obi. Obi pun merasa heran dan khawatir melihat pakaianku yang banyak bercak-bercak darah. "Ada apa? Ngapa baju kau ini banyak darah nih? Apa kau ini sudah menuwong?" tanya Obi nampak penasaran. "Tadi ku jingok banyak mobil polisi masuk ke kawasan Nazim Road. Itu kan kawasan elit. Apa kau ini maling yo di rumah itu?" kata Obi terus bertanya padaku. Sudah lah kaget baik kuceritakan kalau lah sampai di apartemen." "Kak Ismail ada kan di apartemen?" tanyaku. "Aduh, dia di rumah." "Ayo cepatlah balik gitu." "Ya sudah, balik." Mobil yang dikemudikan Obi melaju dengan kencang. Sepertinya dia sudah tidak sabar mendengarkan ceritaku. Begitu sampai di apartemen, Kak Ismail nampak terkejut melihat kondisiku. Dan setelah semua berkumpul, aku pun menceritakan segala kejadian itu. "Karso, Wardi, kalau tidak salah mereka itu kan anggota sindikat perdagangan manusia. Dan bosnya itu mafia besar," kata Jepri. "Nah, sudemir kau dalam bahaya. Pasti si bos dan Karso itu kaget nyuruh anak buahnya nyari kau. Biasanya yang terlibat masalah dengan mereka itu tidak akan selamat. Apalagi kau lah ngelapor ke mereka ke polisi," kata Obi. "Kau malah mikir juga, baliklah ke Indonesia. Kagi kalau lah sampai di dusun, temui Tuyot. Tinggallah kau di sana, pasti aman kau," kata Kak Ismail. Malam pun tiba. Di tengah kegelisahanku, aku pun melangkahkan kaki meninggalkan Singapura menuju ke Pulau Riau. Begitu tiba di Palembang, aku naik travel menuju ke kampungku, Kayu Agung. Sesampainya di kampungku, aku tak pulang ke rumah,
tapi menuju ke rumah Tuyot. Setiba di rumah Tuyot, aku pun menceritakan segalanya. Nampak kakek Uyut manggut-manggut, bertanda mengerti dengan posisiku. Udahlah Irai, ndak usah kau pikir kenian. Semua itu bukan salah ngalah benar, walaupun ngalamu wong-wong itu, kata kakek Buyut menghiburku. Iya Uyut, boleh kan ompu tinggal sikat? Tanyaku. Oh boleh, malah Uyut senang ada kance disikat, kata Buyut. Dan akhirnya aku pun tinggal di rumah kakek Buyut untuk sementara waktu. Aku lakukan demi keamananku, karena Karso CS selain memiliki ilmu kebal, juga memiliki guru yang bisa mengirim santet lintas negara. Malam pun tiba. Aku mengungkapkan semua unek-unekku kepada Buyut untuk belajar ilmu Halimun, atau ilmu tak bisa terlihat. Nampak Buyut mendengarkan dengan seksama. Ada dua macam ilmu Halimun itu, tali pocong perawan dan sewet wewe gombel, kata Buyut. Uyut akan cerita ke kisahnya dan cara mendapatkan itu. Ya Uyut, ceritalah sekarang, aku nak dengar. Nah dengar ya. Tali pocong perawan. Tali pocong perawan diambil haruslah dari anak gadis yang masih perawan yang meninggal di malam Jumat Kliwon. Cara mendapatkannya harus digali dengan tangan, tidak boleh memakai alat bantuan apapun. Setelah berhasil menggali, tali pocong pun harus diambil dengan mulut. Dan setelah tali pocong diritual supaya arwahnya menurut. Sewet wewe gombel. Wewe gombel disinyalir suka menculik anak-anak di waktu maghrib. Dibawanya ke alamnya karena dianggap tak memiliki rumah. Wewe gombel mempunyai rupa yang sangat menyeramkan. Rambutnya panjang, matanya yang besar, kukunya tajam dan hitam, serta mempunyai payudara yang hampir menyentuh tanah. Memakai sewet atau sarung di badannya. Cara mendapatkan sewet wewe gombel tidaklah mudah. Kita harus menundukkannya dan mengambil sarungnya. Dan itu bukan perkara gampang untuk menundukkan wewe gombel, ujar kakek Buyut. Aku mendengarkan semua penjelasan kakek Buyutku. Aku pun berpikir, wah, susah juga ya syaratnya. Belum lagi ngeri, kata batinku. Akhirnya aku pun mengutarakan niatku ingin sewet wewe gombel. Tapi ompu itu sangatlah sare, apalagi ndak akan mampu mengalahkan wewe gombel. Walaupun ngadu ilmu kebal, ndak akan bisa ngawal dia, kata Uyut. Kan ada kakek Uyut tagi yang bantu ompu, kataku. Ay, Uyut inilah tuwe, lah lemah, mana bisa nak bertarung dengan wewe gombel itu, ujar Uyut. Ya udahlah Uyut. Uyut ajari baik kaki ompu nih cara ritual serta ilmu gaibnya untuk menundukkan wewe gombel itu, kataku. Iyalah, nanti Uyut pikir-pikir lagi, kata Uyut. Sudah 1 minggu aku di kediaman kakek Buyut. Hampir setiap malam aku mendengar suara aneh, seperti ada serangan-serangan gaib. Apakah ini ulah Karso? Batinku. Dan sesekali aku mendengar seperti ada seseorang yang diajak kakek Buyut bicara, tapi aku tak melihat sosok itu. Sudah sering aku mencoba membujuk kakek Buyut untuk menurunkan ilmu Halimunnya, tapi belum ada jawaban. Hingga di suatu malam kakek Buyut pun memanggilku. Apa ngala betul-betul siap dengan segala resikonya dan udah siap untuk belajar ilmu Halimun,
Tanya kakek buyut. Ompu lah siap Oyot. Tak kisah ompu terus sembunyi Cak Ika, kataku. Baiklah, malam Ika juga Uyut akan ajari mantra-mantra gaib yang kagi dapat digunakan untuk berburu Wewe Gombel. Singkat cerita, malam itu juga aku belajar mantra-mantra kuno dari Uyut. Tak terasa sudah 5 hari aku terus belajar dengan tekun. Yang ada di benakku selain untuk melindungi diri, juga untuk membasmi Karso CS. Waktu berburu pun tiba. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Begitu pintu kebuka ternyata Akas yang datang. Akas, ada apa malam-malam Akas datang ke Sika? Tanyaku heran. Aku nih dipanggil Ubah ke sini, katanya ada yang penting. Ternyata Ompu ada di Sika juga, kata Akas. Iya Akas, sudah seminggu Ompu di Sika, jawabku. Dan setelah masuk, aku pun menceritakan segala yang terjadi di Singapura dan juga tentang niatku untuk berburu Wewe Gombel. Jadi tujuan Akas dipanggil Uyut ke sini untuk nemenin aku berburu Wewe Gombel ya? Tanyaku pada Akas. Iyalah, kalau aku belum tanya ke Uyut kau, kata Akas. Waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku dan Akas pun berangkat mencari sarang Wewe Gombel. Kami tahu kalau sosok itu keluar saat maghrib. Tujuan kami malam ini mencari sarangnya. Jika nanti sarangnya sudah diketahui, sangatlah mudah mengintai sosok itu waktu akan keluar mencari mangsa. Kami pun tiba di pinggir sungai yang terdapat pohon yang sangat besar. Menurut Akas, pohon ini disinyalir sarangnya Wewe Gombel. Aku terus memperhatikan keadaan di sekitarku. Entah kenapa, begitu sampai di sini aku merasa sangat tak nyaman dan bulu-bulu kudukku meremang bersambung. Apakah aku dan Akas akan berhasil menaklukkan Wewe Gombel? Apa yang akan terjadi dengan Mr. Lee dan Karso? Temukan jawabannya di Misteri C77.